statement-statement yang lahir dari sosial media yang mengatakan ini BIMTEK tertutup. Sebenarnya mungkin masyarakat luar tidak paham. Justru dari itu harus kita kasih paham itu. Sekian banyak, ratusan bahkan ribuan kali mereka melakukan BIMTEK, pengembangan kompetensi ya. Iya. Pada saat pihak ketiga ini menawarkan ke sekolah-sekolah, apakah pihak ketiga ini langsung ke sekolah-sekolah ataukah melalui dinas dulu? Sebenarnya mereka langsung ke teknis peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dengan tema percepatan transformasi pembelajaran mendalam atau deep learning untuk jenjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesempatan, begitu juga kesehatan. Selain saya bersama Bung Firman Hermanda, kali ini juga saya bersama Bapak Kepala Dinas, Bapak Dr. Sabrun Jamil SPI MSI. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin kita sedikit diskusi tentang lagi-lagi tentang BIMTEK yang lagi jadi sorotan kemarin. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini Bung Firman ingin bertanya ke Pak Gadis mungkin seputar BIMTEK. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Rizwan kesempatan yang saya diberikan. Alhamdulillah saya hari ini bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pak Haji Sabrun. Terima kasih Pak, hari ini sudah diberi kesempatan untuk bertemu langsung. Ini luar biasa sekali dan kita harus apresiasi nih Pak Gadis ini. Baik Pak Gadis, saya selaku komunitas gemar belajar yang disingkat Gembel, ini saya cukup menarik melihat perbincangan-perbincangan dan pemberitaan-pemberitaan di media online. Itu saya melihat ada di media online itu ada anggota DPR kita di Kabupaten Pangkep yang mempermasalahkan terkait masalah anggaran-anggaran BIMTEK segala macam dan statement-statement yang lahir dari sosial media yang mengatakan ini BIMTEK tertutup, tidak secara terbuka, bahkan ada sampai media-media atau wartawan ingin meliput kegiatan itu dilarang. Terus ini terkait masalah kebijakan Dinas Pendidikan sendiri yang menaungi pihak satuan pendidikan, sekolah-sekolah, yang katanya menurut informasi ini dilakukan oleh pihak ketiga BIMTEK-nya. Nah, mungkin yang saya bisa pertanyakan dulu di sini, apakah BIMTEK ini temanya seperti apa, Pak Gadis, yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dan siapa yang melaksanakan BIMTEK yang kemarin ini? Mungkin itu, Pak Gadis. Ya, terima kasih Pak Firman, Pak Rizwan. Ya, ini terima kasih atas kedatangannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep. Berita di media sosial yang mungkin lagi ramai terkait dengan tupoksi kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, utamanya terkait dengan pelaksanaan BIMTEK. Nah, sebelum masuk ke saya menjawab terkait dengan apa yang ditanyakan, mungkin saya mau menjelaskan dulu bahwa kegiatan bimbingan teknis, jadi bimbingan teknis peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, ataulah aktor-aktor pendidikan kita di satuan pendidikan itu dilaksanakan memang sesuai dengan amanah kita sebagai aparatur sipil negara. Jadi bukan hanya yang berprofesi sebagai guru, kepala sekolah yang ada di satuan pendidikan, tetapi saya kira semua aparatur sipil negara dan saya kira di semua organisasi, walaupun itu organisasi non pemerintah, kita memang untuk meningkatkan kinerja kita itu diminta untuk melaksanakan peningkatan kompetensi supaya kita bisa menjalankan tugas, apalagi kita sebagai abdi negara itu kan memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya kami di pendidikan. Jadi memang wajib kata peningkatan kompetensi. Artinya kan ketika mutu pendidikan itu meningkat, saya kira kan itu lebih bagus ya. Kami jelaskan bahwa peningkatan kompetensi itu kan sebenarnya pelaksanaannya itu bisa sumber pendanaannya dari mana saja, ya. Ataupun bahkan tanpa dana pun bisa dilaksanakan. Betul. Ya. Jadi bisa bersumber dari APBN, APBD, APBD provinsi atau APBD kabupaten, termasuk di satuan dana BOS. Ya. Dana BOS itu adalah dana biaya operasional untuk satuan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah yang sifatnya itu adalah masuk kategori dana transfer daerah. Dan sebenarnya dana dari Kementerian Pendidikan dasar dan menengah
yang diberikan kepada daerah dan itu melekat di batang tubuhnya APBD Kabupaten Pangkep. Tapi masuk kategori DAK, dana alokasi khusus, tetapi non fisik. Non fisik. Ya, non fisik itu untuk pendidikan selain dana BOS, ada dana BOP, kemudian berbagai jenis tunjangan guru, Oh, begitu tunjangan ya. profesi guru, tunjangan khusus guru, dan lain-lain. Tapi kalau BIMTEK sendiri, Pak Kadis yang kemarin itu masuk di dana BOS yang mana ini yang dimaksud ya? Dia masuk kategori berarti masuk dalam dana BOS, Dana BOS. biaya operasional sekolah. Biaya operasional sekolah. Ya, jadi dana BOS itu diberikan kepada semua sekolah berdasarkan berapa jumlah siswa di sekolah tersebut. Ya, jumlah siswa dikali nanti berapa satuan per kepala dari siswa tersebut. Berarti Dan- pengganti iuran yang kemarin belum diterapkan dalam BOS-nya ya? ya, dan itu Iya. berbeda-beda di setiap jenjang pendidikan. Oke. Ya. Ini mungkin yang banyak orang tidak tahu. Kalau misalnya anggaran itu sendiri tidak terfokus pada satu jalur saja. Ya. Iya, betul. Nah, Jadi ini kan Ini penjelasannya penjelasannya lebih Ya, lebih detail. detail betul. lagi. Nanti saya jelaskan ya. Jadi besaran dana BOS itu diberikan kepada setiap sekolah tergantung dari jenjang pendidikan dan berapa jumlah siswanya. Jadi masing-masing sekolah nanti itu punya pagu masing-masing. Nah, untuk menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah, kepala sekolah beserta dengan jajarannya itu tidak sembarang. Kami di pendidikan itu ada mekanismenya. Ada petunjuk Ada teknis mekanisme. untuk pelaksanaan Ya. itu ya, Pak Kadis? Untuk menyusun itu, kami diarahkan itu menggunakan perencanaan berbasis data. Jadi harus Jadi lagi-lagi Ya. dasarnya itu data. datanya, perencanaan berbasis data. Datanya apa itu? Datanya itu adalah rapor mutu pendidikan setiap sekolah. Rapor mutu pendidikan itu diterbitkan setiap tahun. Hasilnya itu yang menjadi dasar bagi setiap sekolah untuk menyusun perencanaannya. Ya. Jadi hasil rapor pendidikan itu adalah cerminan capaiannya sekolah. Nah, dan dari situ, dari rapor itu nanti akan terbit rekomendasi-rekomendasi. Apalagi kalau mungkin dari hasil rapornya mereka itu ada hal yang masih ditingkatkan, yang perlu ditingkatkan lagi. Gitu. Nah, itu nanti muncul rekomendasi yang diberikan bahwa untuk peningkatan literasi di sekolah itu perlu melaksanakan BIMTEK bagi kepala sekolah atau gurunya. Nah, coba Pak Firman, Pak Rizwan bedah itu rapor pendidikannya sekolah, itu rata-rata memang menyampaikan di situ adalah perlunya peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, peserta didik, ataupun aktor-aktor pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Nah, itu rekomendasi. Dan Iya, rekomendasi itulah nanti yang ditindaklanjuti oleh kepala sekolah dalam menyusun RKAS namanya, Rencana RKAS. Kegiatan Anggaran Sekolah. Yang kami punya aplikasi namanya ARKAS. Arkas. Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah. Itu aplikasinya di sekolah. Di kami sebagai induknya mereka, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu namanya aplikasinya Markas, Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan. Berarti ini banyak istilah-istilah itu ya Pak Ya. Kadis ya, yang harus lebih dipahami. Di dalamnya Ya. itu ada muncul program, Hmm. kegiatan yang kita susun berdasarkan rekomendasi. Memang banyak itu di situ tertulis peningkatan kompetensi guru kepala sekolah. Tapi kompetensinya itu bermacam-macam. Bermacam-macam. Nah, untuk menyikapi itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan surat edaran bahwa setiap guru, kepala sekolah itu perlu melakukan pertemuan melalui komunitas belajar. Mirip-mirip dengan komunitasnya Pak Firman dan Pak Rizwan. Komunitas itu gemar belajar itu bagian dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Siap. Gemar belajar itu mulai dari anak-anak bangun pagi lebih awal, kemudian beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar. Itu yang kelima. Gemar belajar, kemudian bersosialisasi, kemudian tidur lagi lebih awal. Gitu. Jadi guru-guru diminta untuk meningkatkan kompetensinya melalui pemanfaatan komunitas belajar. Komunitas belajar itu ada di satuan pendidikan. Komunitas belajar itu ada di antar satuan pendidikan. Apakah itu melalui kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran untuk tingkat SMP, melalui K3S, melalui MKKS untuk tingkat SMP dan berbagai komunitas lain. Termasuk komunitas kabupaten itu kami ada namanya Komunitas Guru Hebat Berbagi, Komunitas Guru Belajar Nusantara,
komunitaskan guru, komunitas the teacher, dan lain-lain. Itu untuk tingkat kabupaten, belum lagi untuk tingkat negara. Jadi itu komunitas itu diminta untuk memanfaatkan sebagai wahana untuk peningkatan kompetensi. Nah, oke. Pak Firman tahu, surat edaran khusus menegaskan guru wajib belajar 1 kali 1 minggu. Dan tidak mengganggu, diusahakan untuk tidak mengganggu jam mengajarnya anak-anak, proses belajar anak. 1 kali 1 minggu. Dan di situ ditegaskan, untuk melaksanakan ini, boleh menggunakan dana dari APBN, APBD, atau sumber-sumber lainnya mungkin yang bisa. Ataupun secara gratis. Nah, kalau Pak Firman, Pak Rizwan tahu, dari sekian, dari mulai Januari sampai sekarang, mungkin sudah ribuan kali mereka Belajar. berbintik. Kalau saya total secara Kabupaten Pangkep, ya, karena di sekolahnya saja mereka menggunakan komunitas belajar itu boleh dikatakan kalau 1 minggu itu pasti lebih dari 1 kali, karena kan mereka cukup berdiskusi dengan memahami dengan satu topik dengan teman-temannya itu kan bisa. Nah, belum lagi untuk komunitasnya mereka lewat KKG-nya, lewat MGMP-nya, K3S, KKS itu. Jadi sebenarnya untuk tingkatan-tingkatan itu kami sudah banyak melakukan itu. Termasuk untuk kabupaten itu lewat webinar. Pak Firman tahu tadi malam itu kami itu sudah seri kelima, kami Dinas Pendidikan bekerja sama dengan komunitas guru belajar Nusantara itu melakukan webinar. Tadi malam itu saya hadir bersama dengan 2 narasumber nasional hebat, Mas Bukik Setiawan, dia adalah pendiri Guru Belajar Foundation, kemudian Pak Lukman Hakim itu pimpinan redaksi Surat Kabar Luar biasa, Belajar, benar. itu hadir membersamai kami tadi malam. Itu untuk belajar, dan itu apa? Itu gratis. Jadi sebenarnya itu ada berbagai komunitas guru belajar yang dimanfaatkan oleh sekolah, termasuk kegiatan BIMTEK yang dilaksanakan di Makassar. Yang kemarin ini, Pak Gadis, yang di Arya Duta. Yang ribut dipermasalahkan. Siap. Jadi sebenarnya mungkin masyarakat luar tidak paham. Justru dari itu harus kita kasih paham itu. Sekian banyak, ratusan bahkan ribuan kali mereka melakukan BIMTEK, pengembangan kompetensi ya. Iya. Pengembangan kompetensi, ya kenapa tidak di kegiatan-kegiatan kami yang sudah banyak mulai dari Januari kami laksanakan di tahun 2025 ini, belum lagi tahun kemarin, kok itu tidak disorot. Betul. Padahal itu ada yang tidak berbayar secara gratis, ya dan sebagainya. Nah, mungkin tidak terpublikasi mungkin kemarin, Pak Garis, sehingga tidak. Ya sebenarnya ada juga sih beberapa media online yang mengangkat ataupun teman-teman yang share di media sosialnya masing-masing itu kan sebenarnya secara langsung terpublikasikan. Ya. Oh ya, Pak Gadis. Tema yang kemarin BIMTEK ini temanya seperti apa sih, Pak Gadis? Temanya, ketika teman-teman menyusun RKS di akhir, RKS itu disusun di akhir tahun. Jadi ketika di akhir 2024 mereka menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah berdasarkan dana pagu. Awalnya itu mereka menyusun dengan nama IKM, Implementasi Kurikulum Merdeka. Ya. Berarti ini yang pusat ya, yang dicanangkan pusat. Ya, kurikulum Merdeka. Tetapi ketika sekarang dengan kabinet yang baru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah pimpinan Menteri Prof. Muti itu lebih banyak untuk peningkatan kualitas pendidikan itu melalui pendekatan pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam, sehingga tadinya judul BIMTEK itu adalah implementasi kurikulum merdeka atas permintaan para teman-teman dari sekolah meminta lebih memberikan pemahaman ke deep learning, yaitu pembelajaran mendalam. Itu yang mendalam seperti apa itu, Pak Kadis maksudnya? Deep learning itu pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang akan diberikan kepada anak-anak supaya anak-anak kita terhadap satu informasi dia tidak harus menghafal informasi itu, tetapi bagaimana bisa memahami, bisa menganalisis, bisa mengintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain, kemudian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan nyatanya mereka, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi betul-betul secara mendalam. Jadi ada 3 pendekatan, mindful, meaningful, and joyful. Mindful itu adalah kesadaran dari diri sendiri. Kesadaran dari diri sendiri untuk mau mempelajari suatu topik. Berarti tema BIMTEK ini lebih bagaimana nanti siswanya bisa diajak dia berinteraksi dengan keilmuan itu ya? Bahkan satu mata pelajaran tertentu harus diminta anak-anak mampu mengintegrasikan dalam pelajaran yang lain. Begitupun dengan kehidupan nyata. Dengan semua aspek ekonomi, aspek sosial, aspek hukum, dan aspek-aspek yang lainnya. Contoh, kita belajar masalah pelajaran matematika. Ya.
Anak-anak mempelajari matematika, perhitungan, perjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Harapannya itu mampu diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain. Mampu diimplementasikan dalam kehidupan. Berarti saling merangkai ya. Saling merangkai. Saling Jadi merangkai. semua mata pelajaran itu Iya, iya, seperti iya. itu. Oke. Jadi bagaimana anak-anak satu mata pelajaran tertentu bisa dikaitkan dengan mata pelajaran. Berarti ini BIMTEK-nya kemarin tidak secara spesifik ya Pak Kadis ya. Artinya ini global terkait masalah keilmuan atau mata pelajaran itu. Ya. Itu global secara bagaimana anak-anak bisa berinteraksi dengan keilmuan itu. Jadi kalau pemahaman mendalam seperti saya sampaikan tadi ya, ada mindful. Jadi bagaimana kesadaran anak-anak untuk bisa belajar dan mencintai suatu pelajaran. Kemudian mindful, bagaimana anak-anak lebih memahami secara mendalam terkait dengan suatu topik dan disesuaikan dengan secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian joyful, jadi bagaimana anak-anak itu mendapatkan pembelajaran yang menarik supaya mereka tergerak untuk bisa mempelajari. Berarti lebih ke pemahaman yang lebih mendalam. Jadi Iya. bagaimana mengetahui, mampu menganalisis, mampu membuat keputusan, dan mampu mengkritisi terkait dengan hal yang mereka dapat. Iya, bukan lagi menghafal, membaca, melihat, tapi harus dipahami. Dan mampu membuat keputusan. Siap. Itu secara pelan-pelan diberikan sesuai dengan jenjang pendidikannya mereka. Terus yang ikut BIMTEK kemarin itu Pak Kadis itu dari mana aja pesertanya? Kalau sebenarnya kemarin yang ikut BIMTEK adalah kepala sekolah. Kepala sekolah. Walaupun ada beberapa yang berhalangan hadir diwakilkan oleh guru yang ditunjuk. Dan itu juga tidak semua sekolah bisa hadir. Berarti ada bukan semuanya kepala sekolah Pak Kadis yang kemarin, berarti ada yang lebih dominan. Lebih dominan. Ya, jadi sistemnya gini Pak Firman. Siap. Kami kenapa ada komunitas belajar? Jadi ketika ada satu person, anggaplah kepala sekolah yang diutus untuk mengikuti peningkatan kompetensi, dan setelah yang diikutkan itu memahami, mengetahui, nah mereka itu harus mengimbaskan kepada yang lainnya. Makanya itu perlu komunitas belajar. Di komunitas belajar itulah mereka mengimbaskan. Mengimbaskan sehingga bukan hanya guru itu yang paham, tetapi akhirnya semua guru bisa memahami terkait dengan itu sehingga sama-sama mengimplementasikan di satu. Terus ini yang dari pembimbingnya itu sendiri Pak Kadis itu dari mana-mana aja itu pembimbingnya? Narasumbernya iya, narasumber yang lebih narasumber dari berbagai kalangan. Kalangan ya. Mulai dari akademisi, kemudian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian yang terkait kemarin kami minta itu disiapkan oleh pihak ketiga yang diajak kerjasama itu adalah dari lembaga hukum. Lembaga hukum. Iya. Itu dari mana-mana aja dari lembaga hukumnya, Pak Kadis? Saya jelaskan dulu dari akademisi kemarin. Alhamdulillah hadir salah satu guru besar Universitas Hasanuddin. Wih, luar biasa. Beliau wakil rektor 3 Unhas. Beliau adalah Profesor Dr. Farida Pati Tinggi, sarjana hukum. Jadi beliau adalah guru besar bidang hukum di Unhas yang saat ini menjabat sebagai wakil rektor kalau tidak salah bidang kemahasiswaan. Selain itu, alhamdulillah hadir membersamai kami menyemangati terkait dengan karena pembelajaran deep learning ini bukan hanya untuk di pendidikan dasar dan menengah, tapi itu penerapannya juga di pendidikan tinggi. Ya. Itu mereka mereka sudah sharing, beliau sudah sharing terkait dengan kita. Nah, kemudian yang kedua itu dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Itu Dr. Dharma Aryani. Dan kebetulan beliau ini punya keahlian yang luar biasa. Beliau itu bukan hanya sebagai narasumber di tingkat provinsi kita, tetapi di tingkat nasional itu sering diminta beliau untuk menjadi pemateri, bahkan untuk tingkat internasional. Saya dengar kemarin ada sempat saya lihat di media-media dan percakapan itu ada dari pihak instansi kepolisian, kejaksaan, itu benar ada Pak Kadis ya? Itu dari daerah Pangkep sendiri atau dari mana Pak Kadis? Ya, saya jelaskan ya. Tapi sebelum masuk ke dari kepolisian, saya mau menambahkan dulu bahwa kami pun dalam kegiatan ini melibatkan narasumber dari UPT milik Kementerian Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ada pemateri dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Kemudian ada pemateri dari Balai Besar Guru Penggerak. Itu jadi ada memang pemateri-pemateri. Berarti semua di bidang-bidang kaliannya masing-masing ya, Pak Kadis ya. Dua UPT milik Kemendikdasmen.
Iya, iya, iya. Kemudian dari kepolisian, dari kejaksaan, alhamdulillah juga hadir membersamai kami. Luar biasa. Satu dari Polda, kemudian satunya lagi dari Kejaksaan Negeri. Berarti lebih spesifik ke hukumnya ya, Hukumnya. ilmu pengetahuan Nah, hukumnya ya. Karena tadi Siap. saya sampaikan ya, saya sampaikan bahwa deep learning. Deep learning itu ada pembelajaran yang mendalam yang membahas terkait dengan satu mata pelajaran yang diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Yang lainnya. Berarti masuk ke semua bidang aspek kehidupan. Bidang aspek kehidupan. Hukum, Sosial. menjadi salah satu yang harus menjadi bahan perhatian. Karena kenapa, Pak Firman? Siap. Kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, selain itu adalah pendidikan literasi, pendidikan numerasi, sekarang yang lagi digalak-galakkan itu adalah pendidikan karakter. Berarti moralitas ya. Penguatan pendidikan karakter. Kalau terkait dengan penguatan pendidikan karakter adalah bagaimana anak-anak kita memiliki budi pekerti yang baik. Pokoknya hal-hal karakter positif. Hal-hal yang baik. Itu. Nah, kalau kita memiliki hal tersebut, ya otomatis salah satunya itu adalah bagaimana bentuk ketaatan kita terkait dengan hukum yang berlaku. Pak Kadis, yang mengadakan BIMTEK kemarin ini kan pihak ketiga ini. Ya, siap. Itu dari lembaga pendidikan atau dari perseroan terbatas? Saya dengar ini ada dari perseroan terbatas. Ya. Itu benar ya, Pak Kadis? Mungkin ya, perseroan terbatas kayaknya. PT ya, PT. Ya. Jadi saya jelaskan ya, Pak Firman, Pak Rizwan, bahwa di dalam aturan penggunaan dana BOS berdasarkan petunjuk teknis yang mempedomani terkait dengan pelaksanaannya, Betul. itu memang disampaikan bahwa dalam pelaksanaan BIMTEK, peningkatan kompetensi yang dianggarkan oleh satuan pendidikan itu dapat dilaksanakan satu, bekerja sama dengan pihak ketiga. Bekerja sama. Ya. Ini dalam artian bekerja sama, apakah satuan pendidikan, sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan pihak ketiga, ataukah yang membawahi satuan pendidikan, yang katakanlah dinas pendidikan, Pak Kadis? Ini yang saya jelaskan. Iya, Saya jelaskan ya. Jadi BIMTEK peningkatan kompetensi bisa dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga atau dilaksanakan sendiri oleh satuan pendidikan tersebut. Nah, pelaksanaan BIMTEK itu penggunaan mata anggarannya itu ada berbeda ya. Ada yang memang ketika misalkan BOS biaya operasional sekolah itu ada dua macam. Dua macam. Ada BOS reguler, ada BOS kinerja. BOS reguler itu adalah besaran pagu dana BOS yang diberikan kepada suatu sekolah berdasarkan berapa jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Sedangkan BOS kinerja adalah pagu BOS yang diberikan kepada atas prestasi atau kinerja yang ditunjukkan oleh satuan pendidikan tersebut. BOS kinerja boleh diberikan karena peningkatan rapor pendidikan, progres peningkatan, ada progres kenaikan dari rapor pendidikannya mereka. Iya, iya. Biasanya itu akan diapresiasi sekolah-sekolah yang memiliki progres tersebut, diberikanlah BOS kinerja. Nah, kemudian ada juga karena ada siswanya yang mengikuti ajang lomba, apakah itu Olimpiade Sains Nasional, ada FL Festival Lomba Seni Siswa Nasional, atau ajang Olimpiade Olahraga Siswa ya, yang diikuti dan ternyata punya prestasi sampai ke tingkat nasional. Ke tingkat nasional. Ya, mewakili provinsi ke tingkat nasional, itu pun nanti berarti sekolahnya di tahun berikutnya akan diapresiasi, diberikan BOS kinerja. Bahwa itu masuk ya. Terus yang kalau BIMTEK sendiri pakai BOS apa nih, Pak Kadis? Kalau BOS kinerja, biasanya itu mereka boleh melakukan kegiatan yang memang pendanaannya khusus untuk peningkatan kompetensi. Jadi termasuk BIMTEK ini ya? Boleh dikata hampir semua gurunya itu diikutkan. Nah, jadi memang kode anggarannya itu adalah kode anggaran yang untuk peningkatan kompetensi. Jadi biaya honornya, biaya makan minumnya, biaya ATK-nya itu disiapkan memang di tempat itu. Nah, itu boleh kerjasama dengan pihak ketiga sekolah itu atau dikelola sendiri oleh sekolah tersebut. Nah, namun yang saya sampaikan untuk kegiatan yang kemarin yang kami laksanakan di sekolah, jadi kalau itu sekolah masing-masing yang diutus itu mempercayakan kepada pihak ketiga. Jadi metodenya seperti begini, Pak Firman, Pak Rizwan. Di akhir tahun sebelum penyusunan anggaran, pihak ketiga itu sudah menawarkan. Jadi ada surat penawaran kepada mereka. Jadi ini surat penawaran pihak ketiga masuk ke sekolah? Masuk ke sekolah. Bukan ke dinas pendidikan? Bukan ke dinas pendidikan. Masuk ke sekolah, mereka biasanya mungkin dikumpulkan para ketua K3S-nya atau pengurus FKKS-nya, karena mungkin nanti masing-masing ketua K3S akan mengumpulkan lagi kepala sekolah di wilayahnya.
itu menawarkan. Jadi ada surat penawaran dari pihak ketiga kepada masing-masing Sekolah-sekolah, ya. masing-masing Nah, sekolah. jika ada kesepakatan bagaimana bentuknya, apa judulnya, nah, maka dan besaran anggaran mungkin yang ditawarkan, nah, mereka menganggarkanlah dalam RKS-nya sebesar itu. Tanpa harus ini dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Kami sebenarnya juga tahu. Oh, tahu. Oh, Dinas Pendidikan tahu, betul. Mereka izin ke kami, tapi Oh, kita iya. sampaikan silahkan melakukan komunikasi. Oh, siap. Oh, berarti ada izin dari Karena, Dinas Pendidikan. ya, Siap. mereka menyusun RKAS, kami kontrol. Karena apakah mereka menyusun betul-betul sesuai perencanaan berbasis data. Betul. Jadi nanti RKAS-nya nanti kami validasi. Sebelumnya kita verifikasi dulu apakah mereka menyusun betul sesuai dengan perencanaan berbasis data. Iya, Kalau iya. sudah kita validasi mengokekan di markas yang kami punya. Jadi manajemen aplikasi rencana kegiatan anggaran. Jadi kalau seperti itu pasti kami tahu. Betul. Terpantau, Ya, Pak Kadis. tapi komunikasi. Ya, maaf Pak Satu. Kemarin itu kan ada isu juga ya. Iya. Di media online itu yang mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak diketahui oleh Dinas Pendidikan. Ini Ini bisa dijawab langsung di sini. Ya. Iya, iya. Artinya Kami tadi Pak Kadis kan akui. sudah bilang ini ada izin kan? Ya. Ada izin dari Dinas Pendidikan Nah, ya. tetapi keputusannya itu ada sama mereka. Ada sama mereka. Ya, keputusan tetap mau ambil dekat itu mereka. Jadi sebelumnya itu mereka sudah ada proses di Ada dalamnya. proses. Iya, iya. Jadi panjang itu ketika kami ke sekolah melaksanakan kegiatan di bulan Mei ini ya. Mei itu berarti kan sudah prosesnya sudah berapa setengah tahun yang lalu kan. Jadi memang itu bukan secara instan gitu bahwa betul. mereka Tiba-tiba langsung saja Iya. masuk. Berarti ini ada proses yang telah berjalan sebelumnya. ada proses. Kemarin sebenarnya itu yang menjadi sorotan itu kan soal anggaran dan tempat bintek itu sendiri. Ya. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana tanggapannya Pak Anies nih tentang sekarang yang dikeluarkan dengan jumlah sekian nih, dengan nominal sekian nih. Yang 2.500.000 per 500 Ya. peserta. Ya, Oke. dan- Nah, jadi saya sampaikan ya. Jadi tadi kan modelnya ada sekolah yang menganggarkan murni mereka yang jadi pelaksana, menganggarkan narasumber, menganggarkan makan minum, menambahkan ATK untuk keseluruhan peserta yang ada di sekolahnya. Jadi boleh dikata semua guru yang ada di situ dilibatkan secara bersama-sama untuk memanggil narasumber untuk membekali mereka untuk peningkatan kompetensi. Tetapi yang dilaksanakan kemarin ini adalah kode rekening biaya pendaftaran untuk mengikuti kegiatan bintek. Jadi itu biaya pendaftaran. Jadi pihak ketiga yang sudah mereka kerjasama, ketika itu resmi untuk dilaksanakan, maka pihak sekolah melakukan pendaftaran untuk mengikuti bintek tersebut. Tapi pertanyaannya seperti ini, Pak Kadis. Tapi yang pertanyaan saya dulu ini betul yang kemarin bintek berarti pembiayanya dari dana bos itu kemarin ya? Dana bos. Nah, terus gini Pak Kadis, ini kan ada pendaftaran di pihak ketiga. Apakah ini lembaga pendidikan dari pihak ketiganya atau perseroan terbatas ini memang di bidang pendidikan, gitu, Pak Kadis? Iya. Oh, itu di bidang pendidikan. Perseroan terbatas tersebut sudah memiliki salah satu itu kualifikasinya adalah di bidang pendidikan. Di bidang Ya, pendidikan. Mungkin ada pelatihan di situ termasuk dia ya, Pak Kadis. Iya. Terus gini Pak Kadis, pada saat pihak ketiga ini menawarkan ke sekolah-sekolah, apakah pihak ketiga ini langsung ke sekolah-sekolah ataukah melalui dinas dulu? Sebenarnya mereka langsung ke sekolah-sekolah tanpa harus masuk ke dinas dulu. Ya. Artinya mereka juga tidak mengunjungi setiap sekolah, tetapi biasanya itu awalnya mereka masuk ke masing-masing ketua K3S. Jadi ketua K3S mereka berkumpul. K3S itu kerukunan keluarga kepala sekolah. Oh, kerukunan keluarga kepala sekolah. Oh, asosiasi. Ya. MKKS, musyawarah kerja kepala sekolah untuk tingkat SMP. Iya. Mereka biasanya melakukan penawaran di situ. Kemudian pihak K3S mendiskusikan dengan para kepala sekolah di wilayahnya masing-masing. Kan misalnya ada K3S Kecamatan Pangkaje nih. K3S ini K3S ini apakah langsung kepala sekolahnya, tenaga pendidiknya, gurunya, atau keluarga tenaga pendidik, Pak Kadis? Awalnya pihak ketiga ke K3S-nya dulu. Iya, maksud saya ini yang pengurus K3S ini apakah itu kepala sekolah, guru? Oh, kepala sekolah di dalamnya. Jadi kalau misalkan K3S Kecamatan Pangkajene, siap. Ya, berarti mereka nanti itu membentuk kepengurusan yang pesertanya itu adalah para kepala sekolah yang ada di kecamatan itu. Nanti mereka sepakat siapa yang jadikan ketua. Oh, iya, berarti ada yang mengorganisir pendaftaran itu. Nah, dari setiap kecamatan nanti ini lagi mereka lagi menyepakati siapa yang menjadi ketua K3S kabupaten. Iya. Tapi terus gini Pak Kadis, apakah setelah pihak sekolah mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga ini, apakah pihak sekolah langsung ke pihak
ketiga ini atau melaporkan lagi ke dinas? Oh, langsung Langsung, ke ketiga. tanpa melaporkan ke dinas, Ya, tanpa ada yang pelaporan. dilaporkan apa? Maksudnya ada, ini Pak Kadis nih, ada BIMTEK nih yang ditawarkan oleh pihak ketiga ini Pak Kadis. Ini perusahaannya Pak Kadis. Gitu. Kalau mekanismenya itu kan di awal ketika mereka sudah sepakat, berarti pihak ketiga melakukan penawaran kepada ini, kemudian ternyata ada kesepakatan. Ketika mereka menuangkan dalam perencanaannya mereka, otomatis kan kami verifikasi. Oh, berarti ada diverifikasi ya? Iya, Verifikasi. siap. Pada saat kita verifikasi kan kita bertanya, oh ini nanti kerjasama dengan Betul. Ini apakah betul pihak ketiga ini adalah di bidang pendidikan? Nah, ini verifikasinya Pak Ya, Kadis ya? Iya, iya. karena di samping ada pihak ketiga kan ada juga yang dilakukan secara baik secara sekolah kelola oleh kerukunannya mereka atau di satuan pendidikannya mereka. Terus secara regulasi Pak Kadis, apakah itu dibenarkan? Secara regulasi melalui petunjuk dana bos di dalamnya tertuang. Tertuang. Itu di pasal berapa ya Pak Kadis ya? Atau di aturan peraturan menteri apa ini? Permendak? Atau apa nih? Petunjuk dana bos itu Siap. kan ada. Ini gimana nih pengertian menurut Pak Kadis ini bagaimana mengartikan ini di pasal 60 ayat 1 nih? Apa itu? Di Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025. Ayat satunya, dalam pengelolaan dana BOSP, biaya operasional satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan dan tim biaya operasional sekolah dilarang. Salah satunya adalah huruf L, membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program dana BOSP yang diselenggarakan oleh pihak lain selain dinas dan atau kementerian. Bagaimana itu Pak Kadis mengartikan regulasi itu? Pasal 60 ya. Pasal 60. Ini apa Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025 yang turunannya dari peraturan Permendikdasmen Ristek tahun berapa itu 2022 sebagaimana yang diubah di tahun 2023. Ini yang terbarunya. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai. Yang telah dibiayai. Yang telah dibiayai secara penuh oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau yang huruf ini artinya kan kalau kita mendanai lagi yang telah kan ganda yang huruf apa itu Pak Kadis? Yang kita bilang teh? Yang huruf L, huruf L. Membiayai kegiatan untuk kegiatan pelatihan sosial pendidikan terkait Itu gimana menurut Pak Kadis itu? biaya berulang dalam pengelolaan dana bos, kepala satuan pengelolaan tim bos sekolah dilarang melakukan transfer dana bos ke rekening pribadi. Oke. Ada pemberitaan nih Pak Kadis dari Detik Sulsel. Dikbud Parepare soal Kepsek BIMTEK ke Bali pakai dana bos bukan kewajiban. Nah, ada pernyataan Kadis Parepare nih. Dia menjelaskan para Kepsek tersebut mengikuti BIMTEK terkait pengadaan barang dan jasa penyelenggarannya, bagian pengadaan barang dan jasa Sekretaris dari Kabupaten Parepare. Dia mengatakan itu BIMTEK pengadaan barang dan jasa, tentu Kepsek untuk peningkatan kapasitasnya sebagai pengguna anggaran memang harus terus upgrade. Gitu menurutnya dia. Menurut dia, dilarang melakukan pembiayaan terkait BIMTEK yang diselenggarakan lembaga lain. Tetapi, jika Dinas Pendidikan laksanakan bekerja sama dengan yang mempunyai kapasitas seperti itu boleh. Jadi, menurut Dinas Parepare ini, ya Kadis Parepare ini punya kapasitas. Betul. Jadi menurut Kepala Dinas Parepare ini, BIMTEK itu katanya dilarang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak bekerja sama dengan dinas terkait. Jadi dia mengatakan BIMTEK kepala sekolah yang ke Bali ini itu sudah sesuai regulasi karena pihak ketiga bekerja sama dengan dinas pendidikan. Nah, kalau di peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini juga ada di pasal 60 diatur Pak Kadis di tahun 2022. Juknis terkait Juknis bos. Dalam pengelolaan dana BOSP, kepala satuan pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang. Tetap nomor. Tapi dia di sini di huruf L juga. Kalau di yang kemarin itu sempat kami bahas, itu memang boleh. Pihak ketiga, kemudian pihak dinas pendidikan atau sekolah itu. Oh siap, berarti dinas pendidikan boleh. Berarti boleh pihak ketiga yang bekerja sama Pak Kadis ya dengan pendidikan. Iya. Kalau aturan yang dipakai di tahun kemarin. Iya. Tapi saya lihat ini 60 ini belum saya. Tapi saya lihat Tapi saya lihat aturan ini Pak Kadis yang Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025 ini turunan dari Juknis Bos tahun 2022-2023 Pak Kadis. Karena di sini saya lihat pertimbangan peraturan Mendikdasmen ini dia mengacu kepada Permendikdasmen tahun 2022 sebagaimana yang telah diubah di tahun 2023. Sama, pasal itu masih ada. Sempat dibahas kemarin sama dengan teman-teman kepala sekolah itu disampaikan bahwa boleh ada 3 mekanisme pihak ketiga. Iya. Dinas pendidikan. Iya.
Tapi intinya kan ini gini Pak Kadis, intinya kan ini BIMTEK kemarin kan sudah diverifikasi dengan Dinas Pendidikan. Saya kira itu sangat sudah jelas Iya, tapi diverifikasi dan divalidasi. karena Berarti saya- sudah sepengetahuan lah. Berarti ketika kita mengacu ke regulasi sudah benar. Bapak Kadis dipersilakan untuk Ya. menutup sesinya. Terima kasih. Jadi pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dengan tema percepatan transformasi pembelajaran mendalam atau deep learning untuk jenjang pendidikan SD dan SMP se-Kabupaten Pangkep itu adalah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk meningkatkan kompetensinya. Sebagaimana amanah kita sebagai aparatur sipil negara adalah kita harus melaksanakan yang namanya ASN berakhlak. ASN yang tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi di poin kedua itu adalah kompeten. Jadi kita memang diminta untuk senantiasa untuk meningkatkan kompetensi. Nah, kemudian begitupun dengan aparatur sipil negara yang berprofesi sebagai pendidik, apakah itu pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu diminta untuk senantiasa meningkatkan kompetensi. Apalagi tugasnya mereka adalah mentransfer ilmu kepada anak didiknya. Mentransfer ilmu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu setiap saat mengalami perkembangan yang sangat cepat. Sehingga mau tidak mau setiap guru itu harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Nah, perubahan-perubahan untuk bertransformasi itu dilakukan dalam bentuk peningkatan kompetensi, salah satunya itu melalui kegiatan BIMTEK ataupun peningkatan kompetensi-kompetensi lainnya melalui komunitas belajar atau baik yang dilaksanakan secara offline maupun secara online. Jadi peningkatan kompetensi itu banyak jenis yang bisa dilakukan, baik itu dengan berbayar, apakah dibiayai oleh APBD, APBN, ataupun dibiayai secara mandiri oleh aparatur sipil negara tersebut, ataupun kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi yang banyak dilakukan, yang tinggal kita meluangkan waktu saja untuk bisa mengikuti dan bisa diikuti secara gratis. Jadi itu adalah merupakan upaya-upaya untuk bagaimana seorang guru bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi. Jadi upaya itu insya Allah akan berupaya memenuhi tepat sasaran, tepat guna, insya Allah akan menjadi aktor-aktor pendidikan yang siap bekerja keras, siap belajar, siap bekerja sama bergandengan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, terima kasih. Statementnya Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Satu kebanggaan tersendiri bisa berdiskusi langsung dengan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan, Bapak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Sabrul Jamil, MSI. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan topik dan tema lagi yang berbeda bersama saya Rizwan dan Bung Firman Emanda. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.